Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello and welcome to the AHA channel, the channel that makes you go AHA. In the episode of pembahasan soal TOEIC incomplete sentence. In the episode of pembahasan soal, I usually speak English, and in this episode, please allow me to also speak in English so that it won't be too confusing for my audience to understand what I said. Okay, and I will share 5 examples of questions, TOEIC questions, which is in the part of incomplete sentences, and then I will discuss the answer and why the answer is A, B, C, or D, or the pembahasan in Indonesian. Okay, let's get it started. Let's go to the first soal. Soal yang pertama adalah seperti ini. Yes, the question is, we plan to spend our holiday abroad next year. I hope blah 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 to meet somewhere around the Eiffel Tower. And the option is we will be able to, are able, have been able, done, would be able. Let's go to the next slide to know what the answer is. Jawabannya adalah A, we will be able. And why is the answer A? Why don't we go to the next slide to find out why the answer is A. Okay, here we go. The keyword is next year. It means the tenses is present future. Next year is tahun depan, and that means tensesnya adalah present future atau future masa depan. Okay? Dan ciri dari present future adalah dia memakai will or to be is MR plus going to. Dan let's go back to the question. Kembali kita ke pertanyaan. See, ada kata-kata next year. We plan to spend our holiday abroad next year. Kita berencana untuk berlibur ke luar negeri tahun depan. That means ini kasusnya adalah present future atau masa depan tadi. Dan karena pilihan A dia memakai will dan going to tidak ada, that means jawaban yang tepat adalah A, we will be able, karena ada will. Begitu, dan simple penjelasannya. Kalau seperti ini ya lumayan mudah ya, it's easy, it's pretty easy. Okay, now let's go to the next soal number 2. Soalnya adalah seperti ini. The robbers blah 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 to escape from the jail in spite of its high level of security last month. The options are managed, has managed, will manage, and D are managing. Dan jawabannya adalah, let's go to the next slide here. Oh, ternyata jawabannya adalah A, managed. Kenapa jawabannya adalah A, managed? Dia diberi tambahan ed karena here we go. The keyword is sama seperti yang tadi, keywordnya adalah next year. Kalau ini nomor 1 next year, nomor 2 keywordnya adalah last month. Kalau last month itu berarti tensesnya adalah simple past. Simple past ciri-cirinya adalah dia memakai V2. V2 itu ciri-cirinya adalah biasanya, usually ada tambahan ed di belakang kata kerja aslinya. Kata kerja aslinya manage. Jika ditambahi d maka jadi A, option A, managed. Dan itulah kenapa jawabannya adalah A, karena ada keterangan waktu last month yang mencirikan past, simple past. Dan simple past menggunakan V2 atau yang berakhiran dengan ed, bukan B, bukan C, atau bukan yang D. Oke, soal 2 sudah beres. Sekarang let's go to soal yang ketiga, soal number 3. Here we go. Soalnya adalah seperti ini. I'm sorry I didn't answer your call.
I blah 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 some meals for my children when you called me. I didn't have enough credit on my phone to call you back. A prepared. B is preparing. C was preparing. D wanted to prepare. Okay. And what is the answer? The answer is, there you go, C was preparing. Kenapa jawabannya adalah C was preparing? Karena this is the explanation. Keyword, when you called me. Tensesnya adalah past continuous. Ciri past continuous to be, dan to be-nya adalah was dan were. Cuma was dan were, tidak ada ASMR. Was dan were plus verb ing. Oke, kembali ke soal. Let's go back to the previous slide. Nah, I'm sorry I didn't answer your call. I blah 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 some meals for my children when you called me. Ini adalah kalimat yang tidak simple alias complex sentence. Ada penghubungnya, ada conjunction when you called me, ketika Anda menelpon saya. Dan itu menelponnya adalah past karena ada kata-kata called berakhiran ed. Nah, karena ada dua hal yang bersamaan dua hal bersamaan sedang terjadi di masa lampau, maka ini menandakan bahwa kalimat ini is a past continuous sentence. Ingat ya, ada kalimat kompleks dan conjunctionnya adalah when you called me. Itu adalah past continuous dan ciri-cirinya adalah to be, was, were plus verb ing. Maka dengan mudah sekali akan bisa dijawab bahwa jawabannya adalah she was preparing. Okay, that was soal number 3. Now let's go to soal number 4. Here we go. Soalnya adalah seperti ini. Basically, everyone pursues blah 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 in each of his life. And most of the time, it is in the form of wealth. The option is happy, happier, happiness, happiest. And the answer is, let's go to the next slide, C, happiness. Why is the answer C? Kenapa jawabannya C? Begini penjelasannya. Kata pursuit adalah predikat kalimat di atas. Dan di belakang predikat ada objek. Objek seharusnya dalam bentuk noun. Nah, opsi C, happiness adalah satu-satunya bentuk noun di antara opsi-opsi tadi, A, B, C, D tadi. Oke, let's elaborate. Pada dasarnya setiap orang itu mengejar bla bla bla. See, mengejar or pursuits is a predicate, adalah sebuah predicate. Nah, di belakang predicate itu biasanya adalah object. Object itu selalu dalam bentuk noun. Nah, A, B, C, D. Di antara A, B, C, D ini yang berbentuk noun adalah cuma satu. That is C, happiness. Ness membentuk kata benda. Happy kata sifat. Ketika ditambahin ness, dia terbentuk menjadi kata benda. Happiness, kebahagiaan. So the answer is C. Pretty easy, right? Cukup mudah. Soal terakhir, saudara-saudara, number 5. And here is the soal. The luxurious red car in the corner of the parking lot belongs to Mr. John. Park, parking, parks, or parked? And the answer is parked, D. And why is the answer D? Kenapa jawabannya adalah D? Karena ini makna kata park di sini adalah passive, maka harusnya menggunakan V3. Dan bentuk V3 dari park, P-A-R-K, P-A-R-K adalah park ditambahi ED, maka jawabannya adalah D. Let's go to the previous slide for the elaboration. Okay, here we go. The luxurious red car, mobil merah yang mewah itu
diparkir. Yang diparkir di pojokan adalah miliknya Mr. John. Oke, ini kan kalau dilengkapkan, kalau versi lengkapnya seperti ini. The luxurious red car is which is parked. Ulangi. The luxurious red car which is parked. Yang diparkir. Nah, itulah kenapa tadi di penjelasan dia bilang bahwa ini harusnya passive karena maknanya adalah diparkir. That is passive voice. Nah, which is boleh disingkat, boleh dibuang. Tinggal parknya di sini. Nah, maka jawabannya adalah di park. That means sekali lagi karena ini maknanya adalah passive, mobil merah, mobil mewah yang berwarna merah yang diparkir. Jadi dia butuhnya P3 yang ditambahi ed, parked. And that is why the answer is D. It's pretty easy, right? Untuk mengerjakan soal TOEFL yang bagian incomplete sentence, pretty easy. Okay, I hope you enjoy my video. Thank you for watching. Kapan-kapan I will talk about soal TOEIC dengan bagian soal yang lainnya, and hopefully soon I can upload another video about TOEIC dan pembahasannya. And please subscribe, like, comment, and share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.